teman-teman, selamat datang di video pertama kita. Kenalin, aku Sally Putri Nurhayati dan ada dua teman aku lainnya. Ada Tasyan dan Lu. Jadi, di video kali ini kita nggak bakal bahas tentang gosip dan juga tips skincare. Tapi kita bakal bahas topik penting yang ada di kehidupan sehari-hari, yakni hukum perjanjian. Jadi kenapa penting? Sadar gak sih kalau misalnya kita semua sudah melakukan perjanjian sehari-hari? Contohnya nih ya, saat kita melakukan pesanan online. Nah, itu termasuk perjanjian loh. Kenapa? Jadi kita bakal bahas di poin-poin penting di video selanjutnya. Let's go. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin perjanjian, dasarnya itu ada di pasal 1320 KUHP Perdata. Jadi, isinya itu ada 4 syarat sah perjanjian. Agar syarat sah perjanjian itu ada 4. Pertama, ada sepakat. Kedua, ada cakap. Ketiga, ada hal tertentu. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada sebagian hal. Jadi, kalau misalnya itu nggak terpenuhi, ya bakal batal dong perjanjiannya. Sekarang, aku bakal ajak Lia untuk bahas baru buat syarat pertama nih. Ya kan ya? Apa aja? Sherlyn, jadi yang pertama itu adalah sepakat. Masih sepakat itu? Sepakat artinya kedua belah pihak setuju tanpa paksaan, penipuan, ataupun salah paham. Contohnya apa sih Tasya? Contohnya, kami sewa kos seharga 1 juta per bulan. Tapi pemilik kos tiba-tiba maksa ubah jadi seharga 2 juta tanpa persetujuanmu. Itu dinamakan perjanjian bisa dibatalkan. Sepakat. Jadi intinya ada persesuaian yang tidak dikehendaki. Kalau begitu ada paksaan atau tidak. Ya perjanjiannya nggak sah dong. Aku janjian sama Sally jam 8 pagi, tapi maksud Sally itu jam 8 malam. Ya itu nggak sepakat dong, malah jadi bingung. Untung nggak sampai batal demi hukum ya. Nah, itu berarti bukan prestasi dong teman-teman. Jadi selanjutnya, syarat kedua. Nah, ada cakap yang melakukan perbuatan hukumnya. Lihat, coba jelasin. Tidak punya kemampuan hukum. Minimal umurnya tuh 21 tahun atau sudah menikah. Kalau anak umur 15 tahun itu bikin kontrak jual beli motor sendiri, itu gak sah tau gak sih? Karena dia belum cakap secara hukum. Nah, selain anak-anak, orang yang di bawah pengakuan juga akan cakap. Misalnya, yang mengalami gangguan jiwa atau yang dinyatakan tidak mampu secara hukum. Di SMA, tanda tangan kontrak bisnis miliaran tanpa izin orang tua itu jelas nggak sah. Jadi, jangan dicoba-coba ya. Oke, sekarang syarat ketiga harus ada hal tertentu. Jadi, Tasya, gimana maksudnya? Artinya, objek perjanjian harus jelas. Misalnya, dalam jual beli, harganya berapa, jumlahnya berapa, dan harganya berapa. Misalnya, kalau aku bilang ke Sally, aku jual motor deh. Nanti, kalau motornya dikasih ke belakangan, itu nggak sah dong. Objeknya aja nggak jelas. Jadi, kalau misal objeknya itu nggak jelas, bisa jadi masalah dong. Nah, jadi perjanjian itu butuh yang namanya kepastian. Biar semua pihak tuh tahu kalau misal hak dan kewajibannya. Terakhir, jadi ini tuh tentang sebab yang halal, yang dimana lihat, jelasin dong di sini bukan berarti soal makanan dan minuman ya. Maksudnya inti perjanjian itu nggak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita bikin perjanjian nonton drama Korea Semalaman Bakal Belajar. Nah, itu sih sah-sah aja ya. Tapi kita berarti merugikan lagi gitu atau gimana teman-teman? Nah, ada 4 syarat sah perjanjian kan tadi dari pasal 1320 KUHP Perdata. Pertama, ada sepakat. Kedua, ada cakap. Ketiga, ada hak tertentu. Dan yang terakhir ada sebagai hal. Jadi, hanya ada perjanjian yang sah dan mengikat. Kalau ada yang kurang, bisa batal atau dibatalkan. Ingat ya teman-teman, jangan asal tanda tangan perjanjian. Pastikan dulu kalau misalnya keempat syarat ini terpenuhi. Kalau salah satu syarat hilang, bisa bikin perjanjian batal dan merugikan diri sendiri. Nah, pembahasan ini bikin kalian makin paham soal hukum perjanjian.
Dan ini teman-teman, kalau misalnya jangan sama teman kalian, jangan sampai one prestasi. Wah, ganti baju aja nih teman-teman. Kalau misalnya udah kayak gini, berarti saatnya kita ganti materi. Jadi materi kali ini aku bakal bahas dengan teman-temanku mengenai asas. Asas itu apa sih? Asas itu ibarat fondasi atau prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Nah, karena ada beberapa asas penting yang bakal kita bahas, yuk kita sebutin satu-satu. Ada apa aja? Pertama, asas kebebasan berkontrak. Kedua, asas konsensualisme. Ketiga, ada asas fakta surusan panda. Dan yang terakhir, teman-teman, ada asas etikat baik. Tasya, jelasin yang pertama. Jadi, asas pertama adalah kebebasan berkontrak. Artinya, para pihak bebas membuat atau tidak membuat perjanjian. Bebas menentukan isi, syarat, bahkan bentuknya. Asal tidak melanggar hukum. Dasarnya ada di pasal 1338 KUH Perdata. Contohnya teman-teman, gampangnya. Kita bebas bikin perjanjian jual beli HP, perjanjian sewa rumah, atau kerja freelance. Isinya juga bisa kita atur sesuai dengan kesepakatan. Nah, tapi ingat teman-teman, meskipun bebas, tetap ada batasannya dong. Nah, kita nggak boleh melanggar yang namanya undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum nih. Jadi, kita semua tuh nggak boleh seenaknya. Kita lanjut. Asas yang kedua, ada asas konsensualisme. Jadi, boleh jelasin? Sally, konsensualisme itu prinsip bahwa perjanjian lahir dari adanya kesepakatan. Jadi, begitu ada kata sepakat, perjanjian sudah sah walaupun belum tertulis. Aku dan dia sepakat. Aku beli bukunya seharga 50.000. Maka perjanjiannya sudah ada sejak kita sepakat. Meskipun belum ada kwitansi yang ditulis. Begitu teman-teman, jadi perjanjian tuh gak selalu mengenai dokumen resmi, tapi di dunia yang modern ini yang serba canggih, banyak orang yang tetap bikin tertulis tapi biar ada bukti yang kuat. Kita masuk asas yang ketiga. Nah, kerennya nih namanya nih, wow banget ya. Ada fakta san servanda. Tasya, bisa bantu jelasin? Kalau diterjemahkan dari bahasa Latin, artinya itu perjanjian harus ditepati. Jadi, perjanjian yang sudah disepakati mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang terkait. Ya, kalau Sally jadi bayar kos tiap tanggal 1, maka ia wajib menepati. Kalau enggak, bisa dianggap one prestasi. Jangan dibocorin dong ya. Tapi benar sih kalau misalnya prinsip itu dibuat biar kita semua tuh nggak seenaknya buat ingkar janji teman-teman. Karena perjanjian itu punya yang namanya kekuatan hukum. Terakhir nih teman-teman, gak kalah pentingnya asas ini mengenai etika baik. Lia, bisa bantu jelasin nggak? Dengan jujur, adil, dan berdasarkan kepercayaan. Dasarnya ada di pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Misalnya nih, aku jual laptop ke Sally. Aku harus jujur kalau laptopnya itu ada kerusakan. Kalau aku sembunyiin, berarti aku melanggar asas etikat baik dong. Betul banget teman-teman. Jadi kalau misalnya asas ini tuh menekankan pada kejujuran dan fairness. Jadi kalau misalnya salah satu pihaknya nggak jujur nih, atau yang lainnya, ya pihak lain bisa rugi besar dong. Kita rekap sama-sama. Ada 4 asas perjanjian tadi yang udah kita bahas. Pertama, kebebasan berkontrak yang isinya bebas bikin perjanjian asal tidak melanggar hukum. Yang kedua, konsensualisme yang berarti perjanjian lahir dari kesepakatan. Ketiga, ada fakta sarsempanda yang berarti perjanjian wajib ditepati. Dan yang terakhir atau yang keempat, etikat baik. Jadi harus dijalankan dengan jujur dan fair teman-teman. Asas-asas ini jadi fondasi penting supaya perjanjian berjalan adil dan bisa dipercaya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita kan udah bahas nih 4 asas penting di hukum perjanjian. Intinya, perjanjian di hukum ini tuh bukan cuma soal sekedar janji yang ada di atas kertas dan hitam maupun putih teman-teman, tapi juga soal kejujuran dan tanggung jawab bersama kita semua. Kalau kita ngerti asas-asas ini, kita jadi lebih hati-hati dalam bikin atau menjalankan perjanjian. Oke,
Semoga pembahasan ini bikin kita makin paham dan lebih bijak kalau bikin perjanjian. Nah, itu dia dari pembahasan mengenai yang materi sebelumnya dan materi kali ini. Jadi, terima kasih kalau misalnya sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan komen kalau misalnya ada pertanyaan di bawah. Dan kalau misalnya masih bingung. Dan ingat ya, kalau misalnya udah janji, jangan jadi tukang PHP teman-teman. Ingat. Dadah, see you.